wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatannya pada kita sekalian. Masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kenikmatan yang lainnya sehingga kita masih berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mengkaji tentang perkara agama kita. Dan sebagaimana biasanya kita membaca pada kesempatan siang hari ini tafsir Muyassar, dan kita telah sampai pada surat Al-Hujurat. Dan insyaallah ta'ala kita akan membaca satu ayat dari ayat ke-12. Siapa yang membaca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Jazakallah khair wa barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hujurat ayat yang ke-12, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Kemudian inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah sebagian kalian menggunjing kepada sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang dari kalian suka ayyakula lahma akhih maita, apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang. Dalam ayat ini sebagaimana yang disebutkan As-Syaikh Sa'di rahimahullah ta'ala, nahallahu ta'ala an katsiri minadh-dhann as-su' bil mu'minin.
Allah Subhanahu wa taala melarang dari kebanyakan buruk sangka atau prasangka buruk terhadap orang-orang yang beriman. Inna ba'daddan itham, karena fa inna ba'daddani ithmun, yang demikian itu dikarenakan wadzalika kadzannil khali minal haqiqah wal qarinah, itu seperti prasangka yang kosong dari kenyataan dan juga dari qarinah, yaitu tanda atau alamat. Wa kadzanisu, yang disebut dengan apa? Yaitu adalah buruk sangka. Karena adanya donsu, karena adanya buruk sangka di dalam hati, la yaktasir sahibu ala mujarrad dhalik. Karena seorang yang memiliki buruk sangka dalam hatinya, maka tidak terbatas pada yang demikian itu. Jadi apabila buruk sangka sudah ada pada hatinya, ya maka tidak hanya terbatas pada yang demikian itu. Balla yazalu bih, bahkan akan terus menerus berada bersamanya. Hatta yaqula ma la yanbaghi, hingga dia mengatakan sesuatu yang tidak sepantasnya, sehingga terucapkan dengan suatu ucapan yang tidak sepantasnya. Wa yaf'al ma la yanbaghi, dan juga akan melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya. Maka dari yang demikian itu adalah isa'udzan bil muslim, yaitu akan terjadi buruk sangka kepada seorang muslim, hingga sebagiannya, dan akan wabughduhu, yaitu isa'atudzan bil muslim, yaitu buruk sangka pada saudaranya muslim, kemudian wabughduhu, dan akan membencinya, wa adawatuhu, akan memusuhinya. Padahal kita diperintah untuk menyelisih yang demikian itu dari buruk sangka. Kemudian wala tajassasu, itu janganlah kalian, la tufattishu an auratil muslimin, jangan kalian mencari-cari, tufattish, fattasa, yufattisu taftishan, itu tufattish, mencari-cari aurat, aib-aib saudaramu muslim. Wala tattabi'uha, itu kemudian dicari-cari, diikuti-ikuti, berusaha untuk mencarinya. Watruku al muslim ala halihi, maka biarkanlah seorang muslim itu pada keadaannya. Wasta'milu at-taghaful ala ahwalihi, dan pergunakanlah taghaful. Taghaful itu seorang itu mudah melupakan, karena sebagian dari kaum muslimin apabila membenci saudaranya muslim yang lain, maka akan senantiasa diungkit-ungkit, akan senantiasa diingat-ingat. Maka hendaknya seorang muslim memiliki sifat taghaful, mudah melupakan khilaf atau kesalahan dari saudaranya muslim. Itu taghaful an ahwalihi alati idza fatashta, yaitu dari keadaannya yang apabila engkau telah mencari-carinya. Dhahara minha ma la yanbaghi, namanya kalau sudah dicari-cari, nanti akan tampak sesuatu yang tidak selayaknya. Kemudian wala yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah kalian, sebagian kalian, yaitu melakukan ghibah, menggunjing, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dzikruka akhaka bima yakrah walau kana fih. Jadi dzikruka akhak, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan apa yang dia benci. Yaitu menyebutkan saudaramu dengan apa yang dia benci. Menyebutkan saudaramu dengan apa yang dia benci, walau kana fi, sekalipun dia berada di dalamnya. Ini namanya ghibah. Kalau yang tidak ada di dalamnya berarti telah berdusta. Tetapi yang ada di dalamnya telah melakukan ghibah. Kemudian disebutkan permisalan di sini, tsumma dzukira mathalan munaffiran anil ghibah. Disebutkan permisalan di sini untuk membuat lari, untuk menjauh
dari perbuatan ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Ya, apakah salah seorang dari kalian senang ya untuk makan ya daging saudaranya yang telah menjadi bangkai? Fakarihtumu, maka tentu jawabannya apa? Kalian ya akan membencinya. Maka diserupakan memakan dagingnya itu seperti apa? Memakan bangkai. Yang jiwa ini apa? Akan membencinya. Ya, ghayatal karahah, itu sangat membenci. Gimana memakan ya makan dangke apa? Memakan bangkai. Ya, kecuali seorang itu dalam keadaan apa? Darurat, mungkin dia akan makan bangkai. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat, maka apa? Tentu dia tidak suka untuk memakan apa? Tidak mau, ya, tidak mau untuk makan ya bangkai. Itu dikarenakan apa? Biktiyabihi. Itu dikarenakan telah berbuat ya ghibah atau menggunjingnya. Ya, fakama annakum takrahu akla lahmi, maka sebagaimana ya kalian tidak suka makan dagingnya, ya terlebih khusus ya, idza kana maitan, itu telah menjadi bangkai, ya kalau sudah menjadi bangkai maka faqidar ruh, ya tidak ada ruhnya, fakadzalika fala takrahu ghibatahu, maka begitu juga ya kalian apa seharusnya tidak suka untuk ya menghibainya, yaitu menggunjingnya, ya, dan memakan ya, dan juga apa wa akla lahmihi hayyan, yaitu memakan dagingnya dalam keadaan dia hidup, ya. Maka ini permisalan yang diberikan atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang apa berbuat ya ghibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wattaqullah, dan bertakwalah kalian pada Allah Subhanahu wa taala, innallaha tawwabur rahim. Wat-tawwab yaitu adalah ya Allah Subhanahu wa taala mengumumkan untuk menerima taubat hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan menerima taubat hambanya dan akan memberikan taufik kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Tsumma yatubu alaih. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Biqabuli taubatihi. Karena Allah Subhanahu dengan menerima taubatnya, karena Allah Subhanahu wa taala ya Maha penyayang dengan hamba-hambanya, kepada hamba-hambanya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala da'ahum ila ma yanfa'uhum. Mengajak kepada hamba-hamba untuk melakukan perkara pada apa yang memberikan ya manfaat pada mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menerima dari mereka taubat, maka dalam ayat ini ya terdapat dalil, yaitu peringatan yang keras ya dari perbuatan ghibah. Ya, dan bahwasanya ghibah itu adalah termasuk dosa-dosa besar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyerupakan ghibah ya dengan memakan apa? Bangkai. Dengan memakan apa? Bangkai, yaitu daging yang telah tidak ada ruhnya. Ya, dan termasuk ya dosa-dosa besar. Maka hendaklah ini menjadi ya kewaspadaan bagi kita sekalian, yaitu untuk menjauhi dari ya perbuatan atau ya tindakan, yaitu kita menggunjing saudara kita muslim. Dan juga disebutkan ya sebagaimana disebutkan dalam tafsir Muyassar, ya ayyuhalladzi saddaqullah wa rasulah, wahai orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa amilu bisar'ihi, dan beramal dengan syariatnya, istanibu katsiran minadh-dhanni su', itu jauhilah kalian kebanyakan dari prasangka buruk bil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Inna ba'da dzalika dzan itsmun, karena sebagian prasangka tersebut adalah ya dosa. La tufattisu an auratil muslimin, janganlah kalian mencari-cari ya aurat, aib ya kekurangan saudara kalian muslimin. Wala yakul ba'dukum fi ba'din bi dhahril ghaib ma yakrah, ini pengertian ghibah. Dan janganlah sebagian kalian berkata pada sebagian yang lain ya bi dhahril ghaib, yaitu saudaranya tidak ada, ma yakrah, apa yang dia benci, apa yang dibenci saudaranya.
ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang dari kalian suka akla lahmi akhihi wa huwa mayyit, ya, memakan bangkai, memakan daging saudaranya yang telah mati, wa huwa mayyit, yaitu maksudnya apa? Bangkai, namanya bangkai tentu yang telah apa? Mati. Fa antum takrahuna dzalik, maka kalian membenci yang demikian itu. Ya, maka fakrahu ikhtiyabahu, maka bencilah kalian yaitu menghibainya, menggunjingnya. Wa khafullaha fima amarakum bihi wa nahakum anhu, dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap apa yaitu yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kalian, yaitu supaya apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga apa? Wa nahakum anhu, dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Maha penerima tobat ala ibadihil mu'minin, ya, pada hamba-hambanya yang beriman, dan Maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, karena orang yang memiliki sifat, ya, suka berburuk sangka kepada orang lain tanpa dasar, ya, maka dia akan berusaha, ya, mencari-cari kesalahan dan keburukan, ya, saudaranya untuk, ya, membuktikan prasangkanya. Kalau sudah berprasangka buruk, maka apa? Ingin berusaha untuk membuktikan, ya, prasangkanya kan. Jadi itu biasa yang terjadi, ya. Dan inilah yang disebut dengan tajasus, yaitu mencari-cari kesalahan. Kemudian sedangkan tajasus itu sendiri, ya, adalah pintu awal dari dosa yang apa? Ya, untuk menuju dosa yang berikutnya. Jadi ibaratnya tajasus itu adalah apa? Ya, pintu awal untuk menuju dosa berikutnya. Yaitu apa? Perbuatan atau dosa ghibah. Ya, karena orang yang telah melakukan tajasus maka akan berusaha untuk menampakkan aib, ya, dan keburukan saudaranya yang telah, ya, dia berhasil untuk mencari-carinya. Ya, meskipun apa? Biasanya seorang itu kadang berusaha apa? Berusaha dengan jerih payah. Ya, saya telah apa? Misalnya apa? Melakukan jerih payah untuk apa? Memata-matai, ya, untuk, ya, mencari-cari kesalahan saudaranya. Naudzubillah. Ya, naudzubillah min dari apa? Dari dosa tajasus, yaitu dari apa? Perbuatan mencari-cari kesalahan, ya, saudaranya. Disebutkan oleh Imam Qasimi, beliau adalah salah seorang ahli tafsir, maka ketika buah, ya, ketika akibat dari perbuatan suudon itu adalah tajasus. Jadi kalau sudah suudon maka akan apa? Ya, membuahkan tajasus. Ya, maka hati seorang itu apa? Tidak akan merasa puas dengan hanya bersuudon saja. Ya, tidak merasa puas hati seorang itu, ya, untuk melakukan suudon saja, maka dia akan mencari-cari bukti, yaitu apa? Aib saudaranya, dan akan sibuk dengan tajasus. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larangan tajasus setelah suudon. Jadi urutannya apa? Suudon, kemudian tajasus, kemudian apa? Ya, terhasilkan atau terwujudkan dalam apa? Ghibah. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah, ya, mencari-cari keburukan orang. Ya, maka, ya, perlu kita merenungi ayat ini, ya, bahasanya suudon itu apa? Akan mengiringi padanya apa? Dua dosa besar yang lainnya. Ya, akan mengiringi pada suudon itu akan mengiringi padanya apa? Dua dosa besar yang lainnya, yaitu apa? Dosa besar tajasus, dan juga apa? Dosa, ya, berburuk sangka kepada saudaranya. Ya, berburuk sangka kepada saudaranya. Kemudian disebutkan, ya, di sana dari hadis Abi Barzah Al-Aslami, ya, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai, ya, orang yang apa? Masuk Islam, ya, beriman dengan lisannya. Kemudian apa? Ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbah. Ya, kemudian apa? Keimanannya itu belum masuk ke dalam, ya, hatinya. Ya, belum masuk ke dalam hatinya. Kemudian apa? La tahtabul muslimin. Ya, janganlah kalian apa?
ya menggunjing saudara kalian dari kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian apa? Mengikuti, yaitu mencari-cari kesalahan mereka, yaitu aib mereka. Fa innahu man ittaba'a aurata akhi, ya, barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya al-muslim, tattaba'allahu auratahu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menunjukkan auratnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari kesalahannya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala cari-cari kesalahannya, yafdahu, ya, walau fi jawfi baitih. Ya, maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala cari-cari kesalahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kesalahannya meskipun dia berada di dalam rumahnya. Ya, maksudnya apa? Meskipun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Ini sebagaimana sebutkan dalam Syarah Sunan Abi Dawud, ya, walaupun dia fi baitih. Ya, maksudnya fi baitih apa? Di rumah. Ya, walau kana fi baitihi mukhfiyan minan nas. Ya, sekalipun dia itu apa? Di rumahnya, kemudian apa? Mukhfiyan minan nas, itu bersembunyi dari manusia, tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menampakkannya, ya, dari apa yang dia lakukan. Karena di sini disebutkan bahasanya apa? Al jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu, ya, karena apa? Karena apa yang sesuai dengan yang dilakukan. Ya, maka seorang yang mencari-cari kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, berikan balasan, yaitu dengan ditampakkan keburukan-keburukannya, aib-aibnya, walaupun dia bersembunyi di dalam rumahnya, maka itu akan tampak, ya, atau berusaha menutupinya, tapi akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, di sini sebagaimana yang disebutkan dalam Mukhtasar, ya, bahwasanya suudzon bi ahlil khair maksiyah. Jadi berburuk sangka kepada orang yang tampak darinya kebaikan, yakni orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan, ya, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu kemaksiatan. Dan boleh, ya, waspada, ya, dari ahli syar, dari orang yang melakukan apa? Ya, ahli syar bisuidzon bihim. Tapi hendaknya apa? Seorang itu waspada. Ya, terkadang, ya, seorang yang berbuat maksiat itu apa? Ya, ternyata, ya, dikarenakan suatu hal, ya, karena belum datang padanya ilmu dan yang semisalnya, maka hendaknya seorang itu juga apa? Tidak mudah berburuk sangka, ya, kepada saudara kita yang terjatuh dalam, ya, kemaksiatan. Ya, bahkan apa? Kita ingatkan apabila kita mengetahui di antara dari saudara kita, ya, pelaku maksiat, dia melakukan perbuatan dosa, kita ingatkan, ya, bahwasanya hal ini adalah suatu kemaksiatan, supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini yang kita baca pada kesempatan siang hari ini, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dari apa yang disebutkan, ya, dari hadis Rasulullah SAW, ya, dan juga ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa meninggalkan, ya, untuk berburuk sangka dan juga apa? Mencari kesalahan-kesalahan, ya, dan juga apa? Melakukan menggunjing dan yang semisalnya, ya, sehingga diri kita akan menjadi tenang, ya, diri kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi lapang, ya, dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.